Halo semuanya, kita semua tahu ya, hidup ini kan penuh ketidakpastian. Kadang kita butuh banget pegangan. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah ide yang bisa jadi jangkar yang kuat buat hati kita yang lagi gundah. Pernah nggak sih ngerasa kemas, gundah, atau bahkan kayak tersesat gitu pas lagi ada masalah? Rasanya tuh kayak diombang-ambing di lautan, nggak ada pegangan. Nah, gimana kalau ternyata ada sebuah jangkar yang bisa bikin kita tetap kokoh? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya ke konsepnya. Jadi ada sebuah mindset yang kuat banget, yang fungsinya itu persis kayak jangkar, ngasih kita stabilitas, bahkan pas ombak kehidupan lagi kenceng-kencengnya. Nah, konsep intinya ini disebut tawakal. Tapi ini penting banget nih, ini tuh bukan sekedar keyakinan buta loh. Sundernya menekankan kalau tawakal yang kokoh itu lahir dari pengetahuan, pemahaman mendalam soal sifat-sifat Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar percaya, tapi kita benar-benar tahu. Oke, selain percaya, ada satu lagi nih, elemen yang nggak kalah penting, harapan. Tapi tunggu dulu. Ternyata nggak semua harapan itu sama. Ada bedanya, dan ini krusial banget buat kita pahami. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada yang namanya harapan sejati, atau raja. Nah, ini harapan yang justru bikin kita semangat bertindak, berusaha, jadi lebih baik. Terus, di sisi lain ada gurur. Ini nih yang bahaya. Ini cuma angan-angan kosong. Maunya hasil bagus, tapi nggak mau usaha. Ini tuh tipuan, bukan harapan yang sebenarnya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau tawakal dan harapan sejati itu tujuannya, gimana dong cara kita sampai ke sana? Gimana caranya ngubah teori ini jadi sesuatu yang benar-benar nyata dan kita rasain di dalam hati? Nah, ini dia nih kuncinya. Ternyata kuncinya itu bukan cuma soal keyakinan, tapi soal pengetahuan. Kita harus kenal lebih dalam sifat-sifat atau nama-nama Tuhan. Pengetahuan inilah yang jadi fondasi kepercayaan yang kokoh. Yuk, kita bahas kunci pertama yang bisa ngebuka pintu kedamaian batin. Kunci ini tuh soal gimana kita bisa merasakan kehadiran yang lembut di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di sini sumbernya ngejelasin dengan detail banget. Intinya gini, dengan kita kenal sifat-sifat Tuhan kayak Al-Latif atau yang maha lembut dan Al-Wakil atau yang maha mewakili, itu secara langsung bakal ngubah kondisi batin kita. Jadi ini bukan cuma teori, tapi sebuah proses transformasi dari dalam yang beneran nyata. Kunci pertama adalah Al-Latif. Artinya itu yang maha lembut, yang maha halus. Maksudnya, kebaikannya itu bisa datang lewat cara-cara yang paling halus, yang bahkan nggak kita duga-duga. Terus hasilnya apa? Nah, saat kita sadar dan paham kalau ada kelembutan yang bekerja di balik layar, bahkan di tengah musibah sekalipun, hati kita jadi tenang. Kita jadi percaya kalau kita ini lagi dijaga, dengan cara yang mungkin saat itu nggak kita sadari. Oke, kita lanjut ke kunci berikutnya ya. Gimana caranya pengetahuan ini bisa menciptakan rasa optimis dan ngebuka jalan keluar pas kita lagi ngerasa buntu? Nah, ini dia, Al-Fatah, Sang Pembuka. Nama ini punya makna kekuatan untuk membuka apapun yang tertutup, entah itu pintu rezeki, rahmat, atau bahkan ilmu pengetahuan. Ini kan bikin kita jadi jauh lebih percaya diri ya. Saat kita ngerasa mentok, kita jadi tahu harus kemana. Kita jadi yakin nggak ada pintu yang benar-benar terkunci selamanya, karena kuncinya ada di tangan Sang Pembuka. Selanjutnya, kita akan ngobrolin gimana pemahaman ini bisa jadi sumber kekuatan dan keberanian. Gimana caranya kita bisa bebas dari salah satu belenggu terbesar manusia, rasa takut. Kunci yang ketiga adalah As-Sayyid, artinya Sang Tuan, atau pemilik otoritas tertinggi. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa semua urusan pada akhirnya itu kembali ke satu sumber kekuasaan yang absolut. Efeknya, wah, ini benar-benar membebaskan. Kalau kita sadar cuma ada satu Tuan yang sejati, maka kekuasaan atau omongan orang lain tuh jadi nggak begitu menakutkan lagi. Rasa takut ke manusia jadi berkurang drastis karena kita tahu mereka bukan penentu akhir nasib kita. Jadi kalau semua pengetahuan ini kita satuin, apa yang terjadi? Hasilnya itu bukan cuma perasaan tenang sesaat loh, tapi sebuah perubahan cara pandang yang fundamental yang mengubah semuanya. Dengan kata lain, ini semua adalah soal internalisasi. Jadi saat kita memahami sifat kayak Al-Latif yang maha lembut dan As-Sayyid, Sang Tuan tertinggi secara barengan, itu bakal total mengubah cara kita melihat masalah, kebuntuan, dan juga orang lain. Jadi ada 3 poin pentingnya. Pertama, kita jadi punya prasangka baik bahkan pas lagi diuji. Kedua, kita jadi bergantung total 100% hanya pada satu sumber. Dan yang ketiga, kita jadi jauh lebih berani menghadapi tantangan
Karena kita yakin kalau hal-hal terpenting dalam hidup, rezeki, hidup, mati, semuanya ada di tangan Yang Maha Kuasa. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin sejenak. Dari semua kunci yang udah kita bahas, ketenangan dari Sang Maha Lembut, harapan dari Sang Pembuka, atau keberanian dari Sang Tuhan Tertinggi, kira-kira mana nih yang paling kamu butuhin saat ini? Pengetahuan mana yang bisa jadi jangkar buat hatimu?